Tindak kekerasan oleh KKB terhadap warga sipil kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat 3 Februari 2023. Kali ini seorang pemilik bengkel sepeda motor, Hajar Ramadan, 33 tahun, dibacok oleh anggota KKB sehingga terluka parah, bahkan 4 jarinya sampai putus. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, sebelum melakukan aksinya, pelaku berjalan dari arah bawah Kampung Bilogai menuju Simpang Palopo, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, korban sedang melakukan aktivitas dan memperbaiki sepeda motor di bengkel Simpang Palopo miliknya sendiri, kata Beni dalam keterangannya pada Sabtu 4 Februari 2023. Kemudian pelaku menghampiri korban dan melakukan pembacokan menggunakan parang. Akibatnya korban mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kiri dan lengan kiri. 4 jarinya juga putus. Setelah melakukan aksi tersebut, pelaku melarikan diri ke belakang tower Kampung Bilogai, jelasnya. Melihat Hajar mengalami luka, rekannya langsung membawa ke RSUD Intan Jaya. Korban kemudian dievakuasi ke Nabire untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Korban saat ini sudah berada di Kabupaten Nabire untuk menjalani perawatan di RSUD Nabire. Afrizal Asri mengaku saat ini pihaknya tengah mendalami kejadian ini. Pihaknya mengumpulkan saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadiannya. Dari informasi yang didapat bahwa pelaku diperkirakan berjumlah 1 orang. Saat ini tim tengah melakukan pendalaman di lokasi, ujar Afrizal. Sebelumnya, aksi penembakan juga terjadi di Bilogai. Seorang warga sipil bernama Saharudin menjadi korban penembakan KKB di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Senin 30 Januari 2023. Akibat peristiwa itu, Saharudin mengalami luka tembak pada bagian punggung kanan. Penembakan terjadi sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia Timur. Menurut keterangan saksi yang berada dalam kios samping bengkel, pelaku penembakan diduga 2 orang dari pagar tower Bilogai. Dugaan ini menyusul suara letusan senjata api laras pendek dari arah kedua orang tersebut saat kejadian. Saksi saat ini mendengar suara letusan senjata dari arah kedua orang tersebut berdiri di pagar tower Bilogai. Usai penembakan, kedua pelaku juga melarikan diri ke arah samping pagar dan selanjutnya ke belakang tower. Dan belakangan diketahui aksi penembakan tersebut dilakukan oleh anggota KKB Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. But my
anggota marinir TNI Alpraka Dwi gugur dalam serangan oleh KKB di pos Satgas Kodim Mupe Yonif tanggal 3 Maret di Keikote, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Dengan korban yang terus berguguran, mengapa TNI tidak mencoba melakukan serangan udara terhadap KKB? Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS Khairul Fahmi mengatakan, akan timbul risiko lebih besar ketika TNI memilih serangan udara. Sebab, serangan udara dilakukan setelah target benar-benar dipastikan secara presisi. Tentu saja akan sulit membedakan antara target KKB dan warga. Apalagi medan di Papua bisa dibilang sulit, kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Menurutnya, strategi KKB selama ini adalah berbaur dengan warga untuk menyulitkan aparat. Karena itu TNI sangat berhati-hati dalam mengambil satu tindakan, tak terkecuali serangan udara. Dikhawatirkan serangan itu akan membuat konflik meluas. Akan sulit memelihara simpati dan dukungan masyarakat ketika terjadi insiden-insiden terhadap warga, jelas dia. Itu yang memang menjadi penyulit dalam konteks pendekatan militer di Papua, kata Fahmi. Ia menjelaskan, pendekatan dialog dan humanis yang diterapkan saat ini lebih mungkin dilakukan daripada militer. Sebab, pendekatan militer terbukti tidak mampu menghentikan aktivitas KKB di Papua. Hanya saja, pendekatan ini semestinya juga dilakukan oleh sejumlah pihak lainnya selain TNI dan Polri. Mestinya leading sektornya bukan TNI atau Polri, mereka hanya melakukan dukungan keamanan dalam upaya damai, ujarnya. Karena tugas TNI atau Polri itu kan memukul, bukan merangkul, kalau merangkul yang ditugaskan seharusnya unsur pemerintah lain. Papua ini bukan hanya urusan TNI atau Polri, kata dia. Artinya, perubahan pendekatan itu juga harus disertai dengan pergantian leading sektor.